Sekarang di Dewan Pers Indonesia sudah ada Bang Valentino Simanjuntak dan juga ada Coach Justin. Kita akan ngebahas banyak hal pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita juga pengen sama-sama ya di sini berdoa juga semoga perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini cepat berakhir ya, dan udah selesailah masalahnya. Jadi untuk kemanusiaan, jadi kita sama-sama berdoa semoga cepat berakhir dan cepat beres. Jadinya nggak ada perang-perang lagi, damai-damai aja. Tadi kita juga di belakang sempat ngobrol ya Coach ya. Kenapa sih kita nggak bisa damai-damai aja, hidup cuma sekali gitu loh. Orang itu nge-tweet di timeline gue ya, dia bilang, wah Coach ini pasti tidurnya senyum karena Arsenal menang, Barca menang. Iya, iya. Tapi jujur ya, itu semenjak 2 hari terakhir, pikiran gue itu penuh dengan perang ini. Yes. Jadi gue enjoy, jujur aja, Arsenal pas cetak gol, gue seneng. Tapi setelah itu ya udah, nggak bisa. It's just untuk gue, apalagi keluarga gue di Belanda kan banyak. Iya. Ini kan ibarat tetangga. Tetangga sama di Eropa semua aja ini. Dan orang bilang, ya lu tahu kan Eropa Timur dulu itu beda. Eropa Timur sekarang udah maju. Jadi I just don't get it gitu loh. Kok bisa terjadi perang dengan senjata, dengan kekerasan di Eropa? Sebenarnya perang nggak boleh terjadi di mana-mana, ngerti nggak? Ya kan? Cuman kalau apa namanya, kalau lu sudah punya budaya untuk berdiskusi, diplomasi, kenapa tidak terapkan itu? Yes, Gue sih agak, sampai sekarang gue masih nggak habis pikir. Benar, kita sama-sama berdoa di sini semoga cepat selesai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tapi efek dari perang itu juga sudah bisa dirasakan di dunia sepak bola. Salah satunya dengan keputusan yang tadi sore kita lihat sama-sama beritanya, final Champions League dipindahkan dari Saint Petersburg menjadi ke Paris. Nah, pengen ngebahas sedikit tentang pindahan ini pure kan emang karena yang emergency yang terjadi di dunia, yaitu perang ini gitu. Tapi banyak juga ada beberapa fans yang sempat juga tetap ada yang bilang kalau ini adalah sebuah keuntungan untuk salah satu klub yang berlaga di Champions League. Ini gue bilang permainan si Nasser aja. kan kita tahu dia juga bagian dari board of director-nya UEFA. Yes. Nah inilah yang sebenarnya nggak boleh, karena yang terjadi orang akan curiga terjadi konflik of interest. Lu juga mengatur sepak bola, regulasinya, tapi lu juga ada di situ timnya. Pemilik klub, iya kan, nggak boleh. Sekarang orang pikir, oh lu karena duit lu banyak, lu jadi bagian board of director, makanya mainnya di Paris. Kenapa nggak di Madrid, Barcelona, Juve, San Siro, whoever lah, atau di Praha, atau di mana, ngerti nggak? Yes, Bang Farhan, kalau menurut lo ini memang benar atas kemanusiaan akhirnya pindah dan menunjuk Paris adalah langkah yang tepat, atau memang terlalu cepat merubah iya, tapi menunjuk tempat selanjutnya terlalu cepat nggak sih untuk keadaan sekarang? Mungkin ada beberapa faktor yang membuat kenapa Paris yang dipilih. Ya, biasanya kan ada demografi ya, kemudian juga mungkin ada, ya kita nggak tahu lah pastinya apa. Untuk keputusan yang diambil di luar, tentu analisa-analisa lain yang membuat Paris yang ditunjuk sebagai seakan-akan dia yang paling siap untuk mengadakan final itu. Tapi menurut gua memang yang paling penting adalah finalnya memang dipindahin dulu tempatnya, karena dampaknya ini kita cuma dalam beberapa hari aja kan luar biasa. Ya, gua nggak bicara secara politiknya, tapi bagaimana pemain-pemain bola di Ukraina sekarang yang dari luar negeri pada minta pertolongan untuk bisa dipulangin. Nah ini juga kita lihat ada beberapa kita tahu ada hukuman untuk menampilkan pesan politik, tapi berarti kan ini sesuatu yang urgent bagi pemain-pemain untuk menyampaikan itu juga. Ada beberapa pertandingan, sebelum pertandingan sudah punya ada campaign atau banner. Vettel di F1 udah bilang kalau emang ternyata secara organisasi tidak dipindahkan atau tetap diadakan yang F1 di Rusia. Gua sendiri tetap nggak akan mau dan lain sebagainya. Jadi memang sejauh ini yang bisa kita lihat adalah di dampak pada para olahragawan ini adalah solidaritas yang menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan agresi yang dilakukan, dan kita akan lihat nanti dampaknya, karena kan dari dua adidaya ini juga udah sama-sama keras kan. Nah ini yang emang ngeri tadi sih, bicara tentang misalnya Justin keluarga di Belanda segala macam, karena ini dengan sosmed ini seakan-akan perang itu juga deket sama kita. Betul. Karena kita bisa update dengan berita, dengan gambar, dengan video, dan kayak udah terjadi ya, deket ya. Kayak deket gitu. Kayak deket tau nggak lo, dan misalnya kita bentar mau ke Eropa. Jadi waktu itu kan ada yang yang ditembak di udara segala. Jalur ini kan Eropa, apa segala macam, ini kan sesuatu yang mengerikan. Jadi menurut gue di luar dari kompetisi ini dengan semua
pro ini dan pro tim itu, benar kata Justin, kita nggak sepatutnya tidur nyenyak sekarang. Ya. Karena ini sesuatu yang mengerikan kalau memang akhirnya terjadi termasuk ke dunia olahraga. Jadi hopefully ya make goal not war lah. Tapi ya kita tahu itu kan bukan di kita keputusannya. Betul. Tapi yang jelas mudah-mudahan semua agenda olahraga tetap berjalan nih. Tetap berjalan. Karena banyak sekali di tahun ini agenda olahraga. Benar 2022 Yang gue bingung akhirnya kenangan-kenangan gue waktu itu di Rusia ini sebaiknya tetap gue simpan dengan indah. Iya dong, Atau harus simpan. Atau akhirnya gue kayak kok gini amat sih gitu kan. Gue juga beli jaket Rusia, gue ada ini Rusia. Ya, harus disimpan Gimana? karena kan banyak rakyat Rusia yang protes Iya. terhadap perang ini. Betul. Langsung Rakyatnya pun ditangkap nggak pengen. Iya, betul. Karena come on, ini tahun 2022 loh, ngerti nggak? Dan yang bikin miris juga statement dari Presiden. Fonseca, bukan dari pelatih, mantan pelatih dan pemainnya. Pemain Brasil itu ngumpul minta tolong sama Itu. kedutaannya. Nah, sekarang dia bilang perang ini kan terjadi dalam 1-2 hari. Sebelumnya kan nggak ada tanda-tanda. Iya, Tiba-tiba langsung, ya kita langsung, masuk, ya kan? invasi. Dia bilang kita itu masih weekend ini ada pertandingan. Jadi saya tidak bisa pergi kemana-mana. Itu tanggung jawab saya terhadap klub dan pemain. Sekarang pemain-pemain stuck. Ada 2 pemain Belanda yang kurang ngetop. Itu main di Ukraina juga di klub kecil. Akhirnya bilang, ya kita berusaha untuk naik kereta ke Lviv atau nggak apa, salah satu kota. Terus ke Polandia. Negara terdekat dari Polandia. Ukraina. Diusahakan. Berhasil atau nggak tahu juga. Ya dan gue waktu itu juga kan datang ke sana Piala Dunia kan mikir sesuatu yang mengerikan lah. Iya. Karena negara itu kan kalau di film-film nih Iya, terutama kalau selalu film-film Hollywood menjadi ini ya. ngeri kan. Iya. Tapi pas gue kesana sebenarnya nggak begitu ramah. Iya. Walaupun kaku memang tuh negara ya, tapi tetap ramah, tetap oke. Jadi memang kita tetap nggak bisa juga menjustifikasi bahwa itu merupakan bagian dari semua rakyat yang ada di sana. Ada beberapa rakyat, beberapa banyak bahkan rakyat yang berjaya. Dan kita sekarang sama-sama berdoa semoga cepat selesai ya, pasti cepat selesai masalahnya, perangnya, jadi kita bisa damai aja. Oke, sambil kita berdoa, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ngebahas tentang